Dengan mengangkat kearifan lokal kaulan budaya Betawi, kelas 10 SMAN 48 Jakarta, gelar proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang disupport oleh Komite Sekolah SMAN 48 Jakarta, yang digelar, bertempat di halaman SMAN 48 Jakarta, Jalan Pinang Ranti 2 Nomor 1, RT 9 RW 1, Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023. Salah satu program yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari implementasi kurikulum Merdeka adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Ada 6 dimensi yang dijadikan sebagai penjabaran P5, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Berbagai karya kreasi siswa 10 SMAN 48 Jakarta, dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditampilkan, yang mengkreasikan kaulan budaya Betawi, seperti, palang pintu, tari topeng Betawi, tari ronggeng Blantek, lenong dan lain sebagainya. Pertunjukan yang disuguhi oleh para siswa dan siswi kelas 10 SMAN 48 Jakarta tersebut, bak profesional, yang mempertunjukkan kesenian budaya Betawi, dengan terlatih dan menghibur para penonton yang menyaksikan. Selain pertunjukan seni budaya Betawi, terdapat juga stand-stand kuliner Betawi, seperti kerak telur, gabus pucung, soto tangkar, laksa, bir pletok, es selendang mayang dan masih banyak lagi. Ada juga stand yang menyuguhkan pernak-pernik budaya Betawi, seperti topeng Betawi, ondel-ondel, miniatur Monas dan rumah Betawi, lengkap dengan ornamen gigi balangnya. Stand-stand tersebut dipercantik dan diperindah dengan ornamen-ornamen budaya Betawi, seperti manggar. Selain mempersembahkan karya dan kuliner, juga dipamerkan dekat panggung utama pertunjukan seni, dengan sepasang ondel-ondel Betawi, lengkap dengan kembang kelapa atau manggar, yang menghapit panggung. Dalam kegiatan tersebut para siswa juga berkesempatan untuk membeli kuliner tersebut, yang ada di stand-stand didirikan. Selama kegiatan tersebut, para siswa, para guru dan orang tua murid memakai pakaian adat Betawi, mulai dari baju sadariah atau sadari, pangsi Betawi lengkap dengan golok Betawinya, kebaya kerancang, baju ujung serong, selendang dan sorban Betawi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang dilaksanakan kelas 10 SMAN 48 Jakarta tersebut, harapannya dapat dipahami oleh para siswa, tentang menjaga dan melestarikan kebudayaan, dengan berbagai keberagaman dan kebinekaan, dalam pengamalan Pancasila, dan para siswa juga dituntut, dapat bisa mandiri, dan bisa juga bergotong royong, yang akan menjadi bekal nanti, dalam mengembangkan kreativitasnya. Kepala SMA Negeri 48 Jakarta, terima kasih ini atas penghormatan ya sudah dihadiri tim dari media online dan alhamdulillah nih hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah untuk SMA 48. Kenapa? Adanya agenda puncak kegiatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5 ya, yang kebetulan ini memang mengusung tema kearifan lokal. Dan kebetulan subtemanya diambil adalah budaya Betawi. Jadi hari ini merupakan agenda kaulan budaya Betawi yang merupakan pagelaran puncak proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA 48 untuk semester genap. Sesuai dengan kurikulum. Iya, sesuai dengan kurikulum Merdeka yang itu merupakan tuntutan dalam struktur kurikulumnya. Harapannya Pak dengan kegiatan proyek ini Pak, gimana Pak? Untuk murid-muridnya untuk mengenal Pancasila atau gimana? Iya, baik. Berkaitan dengan proyek ya, ini memang kebetulan di kurikulum Merdeka itu kan ada dua struktur ya. Ada strukturnya itu pertama berkaitan dengan intrakurikulernya dan juga ada kegiatan kokurikulernya yaitu dalam bentuk proyek. Cuma proyeknya ini bukan proyek mata pelajaran, tapi proyeknya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya adalah bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak-anak pelajar Pancasila, yang di mana anak-anak ini diharapkan bisa mengimplementasikan ya 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila,
yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Dan ini yang merupakan bagian yang diharapkan dikuatkan dalam kegiatan proyek, sehingga anak-anak kita nantinya diharapkan menjadi anak-anak pelajar Pancasila yang memiliki karakter akhlak mulia. Apakah kegiatan seperti ini Pak rutin dilaksanakan Pak? Pergantian kelas atau gimana Pak? Ya, memang di dalam tuntutan kurikulum bahwa untuk kegiatan proyek itu dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, atau kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan kelas 10 itu adalah fase E, dan ini kebetulan ini kita di 48 baru kelas 10 atau fase E. Tahun depan kelas 11 pun nanti juga sudah melaksanakan juga proyek. Pokoknya selagi itu menggunakan kurikulum Merdeka, maka kegiatan proyek ini merupakan bagian struktur yang harus dilaksanakan. Kami sebagai perwakilan dari orang tua komite adalah prinsipnya adalah mensupport program dari pemerintah yang dijalankan oleh SMA Negeri 48. Cuman perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa pemerintah sangat sudah memberi kebijakan program kurikulum Merdeka ini sangat aktual ya, sangat heritage gitu ya. Bagaimana mengaktualkan pelajaran-pelajaran. Tapi perlu diingat juga sampai batas ini negara belum menyiapkan dana untuk semaksimal mungkin gitu. Untuk itu kegiatan ini perlu dana gitu ya. Perlu dana yang harus kita support kepada kegiatan ini berjalan. Nah, itulah fungsinya orang tua melalui komite bagaimana mensupport secara sukarela tentunya untuk terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekspos, yang sifatnya penampilan, sehingga itu juga menjadikan anak-anak semangat, berkarakternya menjadi menjadi faktual lah kasarnya gitu. Begitu saya atas nama orang tua komite tetap bersinergi dengan pihak sekolah untuk menjadikan anak-anak kita lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh negara di kurikulum Merdeka itu. Mungkin itu aja sumbangsi daripada orang tua adalah mensupport dengan sukarela tentunya, tidak mewajibkan, tapi ini bagian dari kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk mensupport kegiatan-kegiatan sekolah. Mungkin itu aja yang perlu disampaikan kepada banyak pihak. Terima kasih. Sekolah berpancasila bagian tidak terpisahkan untuk kehidupan akan datang. Kegiatan ini adalah puncak dari aktivitas Project 2 siswa kelas 10. Semua yang sudah dikerjakan ini adalah kolaborasi antara siswa, guru, tidak memandang mata pelajaran apapun, dan ini adalah puncak acaranya di mana mereka semua menampilkan setiap kreasi yang mereka dapatkan, terutama terkait dengan tema kearifan lokal, kita mengambilnya budaya Betawi. Jadi kegiatan ini dari namanya aja udah kaulan budaya, yaitu di sini kita mencoba melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya, yaitu budaya dari Betawi. Kenapa sih? Karena bahwa kita tahu lah bahwa sekarang anak-anak pada era globalisasi pada saat ini kurang banget nih sama budaya-budaya, terlalu sibuk sama yang namanya handphone dan melupakan yang namanya budaya. Nah, hal ini nih, kaulan budaya ini salah satu hal yang bisa kita jadikan suatu aspirasi atau suatu wadah agar anak remaja pada masa saat ini bisa lebih tahu lagi, bisa lebih mengenal, dan bisa melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya yang ada di SMA Negeri 48 Jakarta ini, yaitu mengembangkan atau melestarikan kebudayaan dari Betawi. Di kegiatan ini Mas ada stand-stand ya. Ini stand-stand ini apa aja sih di dalam stand-stand ini? Oke, jadi di kegiatan kita kali ini di Kaulan Budaya ini ada beberapa stand yang seperti bisa kita lihat di belakang, ada stand kuliner dan juga stand-stand karya. Nah, kuliner dan karya apa sih yang dipamerkan pada stand-stand ini? Tentunya kuliner dan budaya Betawi. Seperti di sebelah situ ada kerak telur, terus ada juga gabus puncung, lalu ada miniatur-miniatur dari Monas, ondel-ondel, dan lain-lain. Nah, hal itu bisa semakin mengembangkan dan juga melestarikan dari pihak sisa-sisi sendiri terhadap kebudayaan Betawi. Oke, jadi yang jelas ini adalah sesuai dengan kurikulum yang baru, yaitu adalah kurikulum Merdeka. Nah, salah satu profil dari kurikulum Merdeka itu adalah mendidik anak untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila salah satu cirinya yaitu adalah menghargai budaya.
Nah, karena kita tinggal di Provinsi DKI, otomatis ya budaya Betawi inilah yang kita angkat. Saya yakin kita memang beragam, dan saya yakin putra-putri kita ini dari asalnya bermacam-macam lah ya. Tapi pada waktu kita perkenalkan, kemudian oh ini loh ciri khas budaya Betawi itu seperti ini. Di situ ada nilai kejujuran, ada nilai yang dinamakan dengan menghargai lingkungan, terus dan sebagainya. Itu ternyata mereka bisa nyaman gitu loh. Nah, sampai yang namanya tradisinya seperti ini dan sebagainya, semuanya bisa kita kemas demikian rupa. Walaupun kita ini beragam-ragam, tapi ternyata budaya yang memang kita tempati. Ya, istilahnya karena kita itu berpijak di Provinsi DKI, jadi ya kita angkatlah. Nah, bagaimana budaya Betawi ini menjadi sebuah sebuah warna tersendiri ya dari profil pelajar Pancasila, dan ternyata banyak sekali di situ nilai-nilai yang bisa kita kembangkan, bisa kita tanamkan, dan saya yakin generasi emas kita dengan salah satu mengangkat budaya Betawi ini akan sukses ke depan. Terus terang saya menyambut baik dengan adanya proyek kedua ini, di mana di sini anak akan melakukan nilai-nilai, yaitu salah satu mata pelajaran yang mana di sini juga ada penerapan dari kurikulum implementasi merdeka. Jadi memang di sini perlu kerjasama dan perlu dari apresiasi anak sendiri untuk meluangkan kreasi-kreasinya, yang mana di sini memunculkan budaya adat Betawi, yaitu budaya Betawi, kuliner Betawi, keterampilan Betawi. Harapannya sebagai orang tua murid dengan adanya ini sebenarnya pengenalan Pancasila, Bu. Ya. Kebenekaan budaya di Indonesia, salah satunya ada Betawi. Gimana tanggapan Ibu dan harapan sebagai orang tua, Bu? Salah satu harapan besar saya dengan adanya IKM kurikulum merdeka ini meningkatkan pendidikan, di mana pendidikan khusus di tingkat SMA, bahwasanya juga pelaksanaan kegiatan ini tak lepas dari dukungan dari para pengajar, dari para orang tua sendiri, dan anak-anak semangat dari anak-anak sehingga bisa melaksanakan kegiatan proyek ini.